Kalau di sini kita sudah mengetahui bahwa manusia adalah lemah, tidak bisa membuat sesuatu pun yang ada di alam ini, pertanyaan berikutnya, kalau manusia makhluk sing paling hebat pun tidak bisa, berarti ada zat yang maha hebat, yang maha kuat, yang maha kuasa yang menciptakan alam ini. Itu pasti. Dari situ nanti kita akan menemukan sebuah kesimpulan, alam ini diciptakan oleh zat yang luar biasa, yang maha hebat, yang maha kuasa. Ini nanti kita akan, setelah ini nanti kita akan menemukan titik finishnya. Berarti ada Tuhan. Karena manusia tidak bisa. Manusia itu nggak bisa, apalagi yang lain, apalagi hewan, apalagi makhluk-makhluk dunia yang lain. Yang paling hebat manusia saja tidak bisa menciptakan semut, tidak bisa menciptakan hewan yang lain, tidak bisa menciptakan alam. Itu sudah survei sebuah kenyataan. Nah, ini proses mencari Allah dengan cara berpikir. Dengan cara berpikir kita akan bisa menemukan Allah. Nabi Ibrahim itu seperti itu dulu. Dalam proses perjalanannya dia mencari Allah. Pertama dia lihat bintang. Oh, bintang ini mungkin ini Tuhan saya ini. Setelah dia ingkar terhadap kaumnya yang menyembah berhala. Berhala kok disembah, berhala kok dianggap Tuhan. Berhala tidak bisa memberikan manfaat apa-apa. Berhala malah yang diciptakan manusia. Kok kenapa berhala disembah? Ingkar. Dia tidak mau mengikuti kaumnya. Dia mencari Tuhan, menemukan bintang. Oh, bintang ini kelihatannya indah, mungkin itu Tuhan. Tapi kemudian bintang hilang. Dia menemukan rembulan. Rembulan lebih besar. Oh, ini mungkin Tuhan saya. Rembulan lebih hebat, lebih lebih besar daripada bintang. Kemudian rembulan sirna, tenggelam, muncul matahari. Nabi Ibrahim kemudian bersama, ini matahari ini mungkin yang Tuhan saya, karena dia lebih hebat, lebih terang sinarnya, lebih besar daripada rembulan. Sore harinya matahari tenggelam di ufuk barat. Oh, tidak mungkin Tuhan kok tenggelam, Tuhan kok sirna. Nabi Ibrahim akhirnya berpikir seperti itu. Akhirnya dia minta petunjuk kepada Allah, ya Allah, ya Tuhan kami. Bukan, dia belum ngerti Allah waktu itu. Ya Tuhan kami, kalau kamu tidak menunjukkan saya siapa sebenarnya Tuhan itu, kami akan tersesat selama-lamanya. Jadi mengetahui Allah itu pertama prosesnya dengan cara berpikir, tapi dengan kita mengetahui, untuk mengetahui bahwa Tuhan itu bernama Allah itu melalui wahyu, melalui Al-Quran. Jadi ngerti kenapa, siapa Tuhan kamu? Allah. Kok ngerti ini Allah? Nah, itu Quran yang nuntun, itu wahyu. Tetapi proses menuju menemukan Allah itu harus melalui pemikiran. Tidak mungkin alam ini wujud tanpa ada yang mewujudkan. Tidak mungkin alam ini diwujudkan manusia, karena manusia itu ternyata lemah. Padahal manusia itu makhluk yang paling hebat, makhluk yang paling kuat. Itu saja tidak bisa menciptakan sesuatu yang paling remeh. Semut saja tidak bisa, apalagi yang lain. Oh, berarti ada kekuatan yang maha hebat. Itulah Tuhan. Nah, iman dengan melalui proses berpikir semacam ini, menurut ulama ahli tauhid, akan menumbuhkan keimanan yang kuat, tauhid yang matang, sehingga dia tidak akan goyah ketika ada orang yang menolak tauhidnya atau akidahnya. Dia tetap akan bertahan dengan keyakinannya. Beda dengan hanya sekedar ikut-ikutan saja. Karena memang Allah itu tidak bisa dilihat di dunia. Allah itu tidak bisa dilihat di dunia. Allah hanya bisa dilihat di akhirat. Sehingga kalau ada orang ditanya di mana Allah, ya tidak tahu. Tetapi Allah itu ada dengan proses pemikiran tadi. Allah itu ada. Ini penting. Dan pemahaman akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu menyatakan Allah itu ada, tapi Allah tidak bertempat.
Ini loh. Sebab ada ajaran Islam dari golongan lain yang menyatakan Allah itu bertempat. Kalau kita ahli sunnah wal jamaah menyatakan Allah tidak bertempat. Kenapa sampai dikatakan Allah tidak bertempat? Kalau Allah itu bertempat, berarti Allah sama dengan makhluk membutuhkan tempat. Ini loh, secara akal. Kalau Allah itu menempat di suatu tempat, Allah itu butuh tempat, berarti Allah ihtiyaju lil ghair, membutuhkan yang lain. Kalau Allah butuh lain, Allah butuh tempat, berarti Allah sama dengan makhluk. Makhluk kan butuh tempat, kita itu butuh tempat. Padahal Allah itu tidak sama dengan makhluk. Dalam ajaran kita, akidah kita, mukhalafatun lil hawadisi, Allah itu beda dengan makhluk. Yang namanya yang menciptakan dengan yang diciptakan itu pasti beda. Yang membuat dengan yang dibuat itu beda. Sekarang saya tanya gini aja, yang membuat kita, apakah orangnya sama dengan kitab ini? Kan enggak. Itu secara akal, dalil akal itu. Allah itu menciptakan manusia, berarti oh tidak sama dengan manusia. Allah menciptakan makhluk, berarti Allah tidak sama dengan makhluk, dengan berbagai bentuknya, dengan berbagai sifatnya. Ada orang bikin mimbar, apakah orangnya sama dengan mimbar? Kan tidak sama. Sifatnya yang nggak sama, bentuknya yang nggak sama. Itu secara akal. Jadi Allah itu mukhalafatun lil hawadisi, Allah beda dengan makhluk. Karena memang dimanapun yang namanya yang membuat dengan yang dibuat itu tidak sama. Yang bikin bakso masuk sama dengan bakso? Kan enggak. Yang bikin pentol masuk sama dengan pentol? Kan enggak. Nanti kalau yang dibuat sama dengan yang membuat, repot. Bakul jajan sing buat jajan sing repot. Dia bikin gedang goreng, bikin roti, bikin pentol. Berarti dia bentuknya macam-macam, ya bentuk pentol, bentuk gedang goreng, bentuk roti. Jadi dimanapun yang namanya yang membuat itu pasti tidak sama dengan yang dibuat, dengan berbagai sifat dan zatnya, bentuk zatnya, tidak sama. Allah menciptakan alam, Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan hewan, berarti Allah tidak sama dengan manusia, tidak sama dengan hewan, tidak sama dengan tumbuhan. Kalau manusia butuh tempat, Allah tidak butuh tempat. Gitu loh ya. Ini apa namanya penting pemahaman akidah Ahlussunnah wal Jamaah seperti itu. Dalam akidah kita, Allah itu tidak memiliki tempat. Alasannya apa? Kalau Allah butuh tempat, berarti Allah itu butuh yang lain, butuh sesuatu yang sama dengan makhluk. Padahal Allah tidak sama dengan makhluk. Sebab ada yang menyatakan Allah itu menempati arsy sana, ada. Tapi dalam akidah kita tidak seperti itu. Jadi memahami tauhid itu penting. Mbah Hasyim Asy'ari di sini menjelaskan ilmu yang harus pertama kali kita pahami adalah tentang ilmu tauhid, tentang ketuhanan. Nah, otomatis nanti kita harus tahu siapa Tuhan kita, Allah. Sifatnya Allah itu berapa? Ada 20. Ini minimal kita hafal. Meskipun apa namanya kita nggak begitu paham betul, tapi yang penting kita ngerti kalau Allah itu wujud, Allah itu qidam, mukhalafatul hawadisi, qiyamu binafsihi. Apa maksudnya wujud? Allah itu ada. Apa maksudnya qidam? Allah itu zat yang tidak ada awalnya. Ini kalau sudah bahas qidam ini lama sekali ini. Apa namanya penjabarannya secara akli. Sebab Allah itu qidam. Qidam itu maksudnya Allah itu tidak ada awalnya, sesuatu yang wujud tapi tidak ada awalnya. Ini banyak orang stres, banyak orang menjadi kufur gara-gara mikir sifat qidamnya Allah. Wujud kok tidak ada awalnya. Makanya Rasulullah manfaati betul pada kita, tafakkaru fil khalqi wa la tafakkaru fil khaliq. Nek wis bahas qidam
Kidamnya Allah, sifat kidamnya Allah. Allah itu wujud tapi tidak ada awalnya. Ojo dipikir teman-teman. Nek dipikir teman-teman, kamu tidak akan mampu. Rasulullah sudah mengatakan itu. Fa innakum la taqdiruna qadrah. Kamu tidak akan mampu berpikir seperti itu. Barang wujud kok nggak ada awalnya. Ini aneh menurut akal kita, tapi bisa terjadi. Allah itu wujud tapi tidak ada awalnya. Ini minggu depan saya terangkan ini secara logika. Ya, cuma sekarang sudah tidak atas waktunya, ini sudah 20 menit nih. Sudah melebihi pakem yang ditetapkan oleh Pak Bupati, mestinya ngaji itu 10 sampai 15 menit, ini 20 menit sudah. Ya, ini saya jelaskan besok minggu depan saja masalah Allah itu wujud tapi tidak ada awalnya. Kita jelaskan, kita kaji secara logika saja. Jadi penting untuk menguatkan keyakinan kita, akidah kita, tauhid kita. Jangan sampai kita memiliki keyakinan yang lemah. Jadi harus kuat, akidah itu harus kuat, penting untuk kita pahami. Demikian kajian kita pada subuh kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan mari majelis ta'lim ini kita akhiri dengan bacaan sholawat bundah. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairul khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal awwali muqtahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.